Ya, saya ada kabar di Susilo NRP 052 1184 000 102. Ya, saya ingin menjelaskan bagaimana apa yang terjadi ketika modul SAP Material Management itu tidak diterapkan pada perusahaan. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu modul Material Management pada SAP. Nah, SAP atau Material Management adalah salah satu modul di SAP ERP yang mendukung proses manajemen atau pengelolaan material di perusahaan, mulai dari pengadaan atau procurement hingga proses operasional inventory harian. Material dalam SAP dapat berwujud barang siap jual atau finished goods, atau bahan yang akan digunakan sebagai bahan dalam proses produksi atau raw materials. Nah, jadi prosesnya ini singkatnya itu ada process requisition, yaitu jadi SAP dulu. Singkatnya itu kita sebagai perusahaan ingin membeli material pada perusahaan lain yang dinamakan vendor. Nah, vendor tersebut misal Krakatau Steel. Nah, kita itu misalnya perusahaan pembuatan mobil. Nah, kita ingin buat kerangka mobil kan butuh besi. Nah, berarti kita ingin membeli material besi dari vendor Krakatau Steel. Nah, kita beli besi ke Krakatau Steel. Nah, kayak gitu. Nah, lalu prosesnya ada purchase requisition. Nah, purchase requisition ini seperti janjian atau pendataan awal apa-apa saja yang harus dibeli. Itu mulai dari diskusi antar karyawan dan diskusi antar karyawan dan pendataannya. Nah, lalu vendor selection itu kita memilih vendor apa yang ingin kita beli dari vendor tersebut. Misal vendor itu Krakatau Steel ya, kita milih perusahaan tersebut ya, vendor tersebut ya, vendor selection. Nah, lalu ada process order. Nah, process order ini ketika kita udah memilih vendor dan udah mendata semua apa yang ingin dibeli, lalu kita membuat purchase order. Nah, purchase order ini nanti dikirim ke vendor buat ngasih tahu kalau vendor itu isinya itu perusahaan kita lagi beli besi ke perusahaan Krakatau Steel ya. Jadi nanti Krakatau Steel dikasih tahu kalau kita lagi pengen beli itu. Nah, ketika dikasih tahu, lalu vendor ngirim barangnya, ngirim besinya ke kita. Kita udah sampai, lalu ada goods receipt. Goods receipt ini pemindah tangan dari punyanya vendor ke punyanya kita. Kan besi itu kan tadinya kan punyanya vendor. Nah, kita udah sampai, itu baru jadi punya kita. Nah, ketika udah sampai, lalu kita membuat invoice receipt. Nah, invoice ini kayak membuat pendataan barang apa saja yang ingin kita bayar gitu. Misalnya kita beli besi harganya 10.000 apa 1 juta ya. Itu kita buat datanya, dokumennya kayak kuotasi gitu. Nah, lalu kita kirim ke vendor dan kita bayarkan sesuai dengan invoice itu. Ya, kita bayar ke vendor ketika barangnya udah sampai. Ya, udah dipindah tanganin dan ya, itu kira-kira seperti itu. Lalu ketika hanya modul SAP yang tidak diterapkan, itu apa yang terjadi? Nah, jadi asumsi kalau perusahaan tersebut menerapkan SAP tapi hanya modul saja yang tidak diterapkan, tapi kayak modul SD, PP, FICO itu diterapkan tapi doang yang enggak. Nah, itu yang pertama itu akan membuat procure to pay menjadi manual. Nah, jadi kan ini kan udah otomatis ya, diketik ya, di input datanya dari SAP itu SAP ya, pakai Fiora atau apalah, itu kan udah manual, udah otomatis. Nah, kalau manual berarti ya kita menggunakan manual kertas gitu, kertas di data apa saja yang ingin dibeli, lalu dikirim pakai email gitu, jadi manual. Nah, yang kedua itu meningkatkan kesalahan data. Nah, karena manual tadi kan bisa aja salah pilih gitu, misal salah nulis lah, misal kita pilih Krakatau Steel tapi kita malah ngasih taunya ke vendor PT Batubara gitu ya, jadi malah nyasar gitu, bisa kan, karena ya manual gitu. Bisa aja salah nulis atau salah ngirim. Lalu yang ketiga itu ada memperlama proses procure to pay. Nah, kan tadi kan kalau pakai modul kan otomatis ya, lebih cepat pasti ya. Kalau manual kan ya nulis lagi dari awal ya, jelas lebih lama. Lalu yang keempat adalah membuat tingkat kepercayaan menurun. Nah, kalau tingkat kepercayaan menurun ini bisa dari karyawan maupun perusahaan maupun vendor. Karena ketiga alasan ini tadi, yang pertama ini manual, terus
membuat kesalahan data makin meningkat dan memperlama proses to pay. Ini jelas akan membuat tingkat kepercayaan menurun, baik di sisi karyawan, perusahaan maupun vendor. Nah, lalu ketika ada solusi, jika modul SAP MM tidak diterapkan. Nah, ini misalnya ada solusinya ya. Nah, yang pertama itu membuat aplikasi third party seperti modul MM pada SAP. Nah, jadi kayak kita itu buat website seperti modul MM pada SAP gitu. Website perusahaan sendiri. Nah, lalu diintegrasikan pada SAP. Jadi nanti misal udah sampai invoice receipt terus payment to vendor. Nah, ini nanti datanya udah otomatis ke SAP FICO ya, Financial Controlling ya. Jadi udah otomatis ini pakai aplikasinya ya. Jadi nggak perlu manual lagi. Oh ya, lalu yang kedua tidak menggunakan SAP sama sekali dan mulai menggunakan aplikasi sistem informasi ERP sendiri. Nah, jadi ya yang nggak pakai SAP dan mulai pakai sistem ERP sendiri itu, jadi bikin website kayak SAP gini, website ERP sendiri, dibuat sendiri sama programmer di perusahaan tersebut ya, dan nggak pakai SAP sama sekali. Oke, lalu yang ketiga yaitu ada menggunakan ERP yang open source seperti Odoo. Nah, jadi sama kayak kedua, nggak pakai SAP tapi malah pakai Odoo. Oke. Jadi ya, ini dengan solusi ini kan udah ada material manajemennya. Oke. Dan ini juga yang pertama ini akan membuat prosedur TP menjadi manual. Ini juga terutama di bagian financial controlling apabila payment to vendornya sesuai dari invoice dari kertas itu, lalu di input manual di financial controllingnya gitu ya. Udah, sekian dan terima kasih.